Babi itu sebenarnya memang kami orang Sumatera Barat itu adalah suatu hobi. Dan satu lagi adalah untuk membantu masyarakat membasmi hama. Ranah Minang, nagari bumi subur yang terletak di dataran tinggi Sumatera Barat. Sebagian besar masyarakat Minangkabau hidup dari hasil bertani. Lantaran lahan pertanian yang dibuka masyarakat berada di pinggir hutan, membuat kebun mereka rentan dengan diganggu oleh hama, yaitu hama babi hutan. Babi adalah salah satu jenis binatang liar yang cukup ganas. Binatang ini sering merusak tanaman masyarakat seperti padi dan umbi-umbian. Setiap kampung, setiap daerah banyak babi. Ya merusak lah. Merusak padi, singkong, jagung, talas, semua enggak. Semua itu. Babi hutan itu turun dari bukit menuju ke ladang-ladang atau sawah-sawah dan memakan yang ditanam oleh para petani. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para petani mempunyai ide dengan cara memburu babi hutan itu menggunakan anjing. Kegiatan ini diadakan tiap akhir pekan oleh para petani dengan memilih lokasi perbukitan yang banyak babinya. Dengan menangkap babi-babi liar itu, mereka berharap hasil panennya lebih berlimpah. Lambat laun, kegiatan ini menjadi tradisi di kalangan masyarakat sekitar. Kegiatan ini menjadi hobi bagi sebagian orang, bahkan menjadikan kegiatan ini dalam bentuk olahraga. Dengan adanya ketika berburu, mereka jadi tenang, aman berkebun, aman mereka. Iya, tapi tanpa diburu, tanaman mereka rusak semua. Itulah keuntungannya. Mereka dapat keuntungan aman, keuntungan kita hobi burunya ada. Tidak hanya dihadiri oleh para pemburu, masyarakat sekitar pun ikut menonton buru babi ini. Kegiatan masyarakat sejak masa lampau terus terjaga hingga saat ini. Para pemburu itu memiliki rasa persaudaraan yang dibangun dengan kuat antara para pemburu. Hal ini jugalah yang mencerminkan kearifan budaya Minangkabau yang memiliki nilai-nilai yang terkandung di setiap keunikan budayanya. Etnis Minangkabau terbiasa dengan budaya merantau. Mereka tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Mereka selalu membawa tradisi-tradisi di tanah perantauan.
Salah satu tradisi yang mereka bawa dari kampung halaman mereka adalah berburu babi hutan. Buru babi ini tidak hanya dilaksanakan di Sumatera Barat saja. Bahkan kegiatan ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Salah satunya di kota Jakarta. Tinggal di perkotaan tidak menyurutkan orang Minang untuk menyalurkan hobi mereka. Di sini para perantau itu membuat tim-tim kecil yang terdiri dari beberapa ekor anjing. Salah satu yang dikenal adalah tim Meruya. Tim Meruya ini mempunyai markas sendiri untuk menampung anjing-anjing mereka. Di bangunan sederhana ini menjadi tempat mereka berkumpul. Uda Devri, Andi, dan Radius. Mereka adalah pemburu babi dari Minangkabau yang kini tinggal di kota. Bersama saudara seperantauan lainnya, mereka menjalankan hobi berburu di sela-sela usaha berdagang mereka. Setiap sore sehabis pulang berdagang, mereka selalu mampir untuk merawat anjing-anjingnya. Dalam sehari itu, minimal 1 kali anjing harus keluar dari kandangnya. Lalu mereka membawanya keliling komplek untuk berjalan-jalan. Kadang satu orang membawa 2 ekor sampai 3 ekor anjing. Lalu mereka menuju tanah kosong. Di situ mereka beristirahat. Di tanah kosong itu mereka berkumpul antar para pemburu. Di sana mereka saling menukar informasi. Sini namanya nggak ada komunitasnya, cuman kan buat kita yang ini aja diberi nama orang Meruya kan, tim Meruya aja. Kita buru itu kayak dari bapak dulu yang bawa ngajak-ngajak kan bapak. Terus sudah kayak keturunan itu aja. Jadi dari bapak turun ke anak gitu. Sampai sekarang masih buru dari semenjak SMP gitulah. Udah suka buru. Awal-awalnya dari dulu nenek moyangnya dulu mungkin buat berantas babi itu kan udah merusak itu. Rumah-rumah jadi hobi. Tertarik berburu di samping saya hobi, yang kedua kekompakan ya. Kekompakan, saling toleransi, kebersamaan aja. Jenis anjing ini banyak juga yang udah keturunan, campuran. Ada yang campuran mungkin dari rasnya udah nggak berapa persen, 5%, 10% lah paling banyak. Ada yang ras Buteril sama herder kampung itu. Kebanyakan rasnya anjing kampung. Tiap sore namanya jalanin anjing. Jalanin anjing ini gunanya yang pertama untuk supaya anjing ini bisa buang air. Jadi dia sudah terlatih sore buang air, kencing, berak. Dan dia nggak mau kencing di kandangnya. Kalau sore nggak dikeluarin dia akan berisik. Yang kedua untuk melatih dia kekuatan fisiknya. Jalan sore gitu. Nah, terutama buat kita, di samping kita bawa jalan anjing, kita bisa olahraga. Cari kampus mau yang dekat-dekat rumah saja, itu bisa mengurangi kemacetan. Contohnya ya di BSI, wong kampusnya banyak kok di mana-mana, keren lagi. Makanya kuliah BSI aja.
Minggu ini, tim Muria bergerak ke daerah Sadeng. Menurut survei yang dilakukan pemburu setempat, di daerah ini banyak bekas jejak babi ditemukan. Selain itu, warga setempat juga mengeluh sudah sering kebun dan ternaknya diusik oleh babi hutan. Iya, namanya kita mau jalan, mau berburu, namanya berburu kan ada naik gunung, turun gunung kan begitu. Jadi kita harus persiapin fisik, ya pagi-pagi harus makan dulu, minum, makan. Kadang-kadang kita posisinya jauh dari perkampungan ya. Soalnya kita udah masuk gunung kan nggak ada warung. Nggak boleh pakai senapan. Kita nggak boleh ngeri kalau pakai senjata. Kita hanya anjing ngadu, berantem. Nggak ada yang pakai senjata. Karena seninya kurang. Sekali ada babi ditembak mati selesai. Gimana anjing mau berantem? Langsung mati kan. Tapi kalau nggak pakai senjata panjang. Pokoknya berburu segalanya. Bahkan gini, yang harusnya kita ya, kalau mau ngomong keluarga istri juga sering protes. Hari Minggu ya libur dulu jalan anak sama anak, renang apa ya, shopping. Tapi kenapa? Karena hobi jauh lebih penting berburu. Itulah orang berburu. Dukanya kan ada kita ke suatu tempat tidak ada uberan, itu pusing kita. Artinya kalau kita nguber cuma 2 kali, mogok 2 kali, kita anggap nggak ada uberan. Orang kan lebih dari 100. Kalau 1-2 kan orang nggak ngelepas semua. Itu dukanya. Di survei sama si Apung, babi itu yang banyak di kebun karet dan di atas. Tolong kerjasamanya saya minta yang bagus, istilahnya tadi itu tuh. Jangan kita mengecewakan tamu kita. Ya, istilah tadi itu tuh. Itu yang saya minta. Ini dari tim Porbi Cigurek. Oh, kalau untuk tim kita 1 tim ya, tapi berjumlah hampir berkisar sekitar 50 unit mobil. Kalau untuk orangnya mungkin 200 sampai 300 orang. Nah, jadi untuk pagi ini kita kumpulin dulu tukang cari, nanti baru kita arahkan orang-orang anggota kita untuk masuk ke dalam hutan. Untuk pencari sendiri kita berjumlah berkisar sekitar 40 orang. 40 orang untuk tim tukang cari kita. Jadi tukang cari nanti kita arahkan untuk 2 kelompok ya pagi ini, untuk separuhnya masuk dari sini, separuhnya masuk dari atas kita. Nanti kita menunggu dari aba-aba dari tukang cari. Nanti kalau kata tukang carinya menemukan bekas atau anjingnya mendus, namanya endus ya, mencium baunya babi, nanti dia akan bersuara, dia akan teriak. Nah, nanti tim pencari itu akan ngasih suara aba-aba, suaranya akan ramai di dalam hutan. Berarti udah ada babi, kita tinggal lepas anjing. Kepuasan berburu ini nggak sama. Ada yang hobinya dari luar, ada yang sukanya masuk ke dalam. Dia lebih suka, lebih dekat ke babi, dia lebih senang anjingnya. Rally itu kan bagi yang punya anjing yang kemampuannya lebih luar biasa dari anjing-anjing yang lain. Sebagian dari orang berburu, ada yang mencari jarak yang lebih jauh dari sasaran. Dicarinya tempat atau arena, namanya arena. Atau sawah yang lebih panjang, baru dilepas anjingnya. Jadi anjingnya udah anjing pintar-pintar gitu. Dia udah ngerti, jadi dia tinggal lepas.
Ini tanda-tandanya kalau udah ramai anjing ini kalau nguber udah kecium baunya babi dia pasti teriak, suara dia, gonggong. Terdengar suara muncak dari dalam hutan. Semakin nyaring. Tiba-tiba anjing mereka gelisah dan matanya tajam menatap ke suatu tempat. Lalu mereka mulai melepaskan anjing-anjing mereka. Mereka bergerak menuju ke dalam hutan, berharap menemukan babi. Istirahat dulu, nunggu suara tukang sari. Tukang sari masih jauh ke sana. Nanti kan ada suara anjing kalau ketemu babi kan. Jadi kita nunggu arahnya kemana. Kalau dari sana datangnya kita jalan ke bawah. Jadi cari pedoman di sini. Kuliah, BSI aja.
Nanti anjingnya pulang aja sendiri, tunggu aja sini sampai anjingnya pulang. Enggak kemana-mana, harus nunggu. Soalnya anjingnya kalau habis nguber gitu kan, umpamanya apa babinya mati, apa ubernya udah habis, jadi anjingnya kembali lagi. Kalau Hei, Jadi ini alam mulai ya. Jangan ditusuk. Jangan latih aja yuk. Kereta air luka. Hai, kabe duit dah. Ya, kabe duit yang jangan baru gua. Hai. Di mana pen engkau ya? Kasih. Banjir, Be. Ayo. Babinya kok udah dapet diapain tuh, Pak? Nggak ada, ditinggalin aja. Kadang-kadang ada Cina yang ngambil. Cina menteng itu, yang dari Tangerang, yang dari Parung Panjang, itu yang ngambil. Buat dijual gitu? Iya, dia dijual juga, atau dia ada cerita dia untuk bagi-bagi saudara-saudara. Apa ada calonya gitu yang ngambilin gitu? Bisa jadi. Kalau bangsa itu kan makan itu semua. Mandiin Supaya habis masuk bangkai terkotor, mandiin, bersihin lagi biar nggak kerapan. No. Anjing-anjing mereka menemukan sebuah lubang di dalam hutan, yang ternyata lubang itu adalah sarang babi. Pemburu kesulitan dalam mengeluarkan babi. Satu persatu anjing mereka harus ditarik keluar dari dalam lubang, sehingga perlu bantuan untuk menariknya keluar. Bantu angkat ya. Banyak anjingnya. Di lain tempat terdengar suara ubaran lagi. Lalu para pemburu bergegas berlari ke arah suara tersebut.
lahir batin, dari segi lari anjingnya, dari segi babinya. Wih, sangat puas. Babinya banyak. Banyak hal-hal yang bisa dipetik dari olahraga buru babi yang sering dilakukan setiap akhir pekan. Di antaranya adalah kekompakan yang akan menimbulkan rasa persaudaraan dan gotong royong. Sukanya, ya itu, dapat 5, 6, kita ngobrol semua, itu baru puas semua. Nggak bisa diomongin kata, pokoknya puas luar biasa. Kalau nggak ngobrol di jalan, bawa mobil juga salah-salah. Kalau ngobrol puas, santai di jalan kan. Mau nggak mau harus ngobrol, nggak boleh nggak ngobrol. Itulah seninya orang berburu. Nyampe ke rumah juga ketawa-ketawa. Tapi kalau nggak ngobrol, nyampe rumah juga sama ketemu istri cemberut. Para pemburu bisa berbangga karena mereka dapat membantu para petani membasmi hama babi hutan. Petani-petani di kampung memperoleh hasil panen yang lebih berlimpah dari sebelumnya.